Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bahas Soal Setiap Hari, yang mana channel ini akan fokus membahas mengenai tips dan trik CPNS, TPA Bappenas, dan juga psikotes. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas 4 soal ya, mengenai penalaran kuantitatif dasar. Yang mana soal semacam ini biasanya paling sering muncul di tes CPNS. Di tes intelijensi umum CPNS, yang mana proporsi soalnya sendiri yaitu ada sekitar 4 atau bahkan 5 soal. Jadi memang teman-teman harus paham nih konsep cara mengerjakannya seperti apa gitu. Baik, kita langsung ke soal nomor pertama teman-teman ya. Nah, di soal kan disajikan harga 6 kilo jeruk adalah 72.000. Berapa uang yang harus dikeluarkan jika Budi ingin membeli seperdua kuintal jeruk? Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui, kita langsung coret-coret di sini ya. Itu harga 6 kilo sama dengan 72.000. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah harga per kilonya berapa sih? Itu tinggal 72.000 dibagi 6. Ini bisa dibagi 6, 12, ini habis. Nah, berarti harga 1 kilonya adalah 12.000. Langkah selanjutnya yang harus kita ketahui adalah berapa sih setengah kuintal itu? Kan dalam satuan berat 1 kuintal sama dengan 100 kilo ya. Nah, kalau setengah otomatis tinggal dibagi 2 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 kilo. Nah, karena kita udah tahu nih harga per kilonya 12.000 dan total yang ingin dibeli Budi adalah 50 kilo. Nah, tinggal dikalikan 12.000 dikali 50. Nah, cara sederhananya begini. Tinggal kita kalikan dulu 12 kali 5 kan 60 ya. Nah, tinggal dihitung nih jumlah nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita tahu nih harga setengah kintal jeruk itu 600.000. Nah, kita cocokin di opsinya ada nggak? Oh, ternyata ada nih opsinya C. Berarti soal nomor 1 itu jawabannya C. Paham ya teman-teman ya? Kalau paham kita langsung ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kan ada diksi soal begini. Sebuah mesin printer dapat mencetak 150 kertas dalam waktu 15 menit. Nah, berapa lembar kertas yang dihasilkan jika mesin tersebut digunakan selama 1/4 hari non-stop? Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu dulu 150 lembar sama dengan 15 menit. Nah, kita harus tahu dulu nih si mesin tersebut dapat menghasilkan berapa kertas setiap menitnya. Itu tinggal dibagi aja teman-teman. 150 dibagi 15 sama dengan 10 lembar. 10 lembar. Oh, berarti kita tahu nih kalau si mesin printer tersebut menghasilkan 10 lembar kertas per menitnya. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu nih 1/4 hari itu berapa jam sih? Kan 1 hari 24 jam ya. Kalau 1/4 hari berarti tinggal 1/4 kali 24. Ini coret, bisa dibagi 4, ini 6. Nah, 1/4 hari itu ternyata 6 jam. Nah, langkah selanjutnya adalah 6 jam ini kita ubah ke dalam menit. Kan 1 jam 60 menit ya. Berarti tinggal 6 jam dikali 60 sama dengan 360 menit. Nah, berarti kita tahu ya kalau 1/4 hari itu adalah 360 menit ya. Nah, tinggal kita kalikan karena sebelumnya sudah ada keterangan kalau mesin tersebut dapat menghasilkan 10 lembar kertas dalam waktu 1 menit. Nah, ini tinggal dikalikan 360 dikali 10 ya teman-teman. 360 dikali 10 sama dengan 3.600 lembar. Nah,
Berarti si mesin printer tersebut dapat menghasilkan 3.600 kertas jika digunakan dalam waktu 1/4 hari nonstop, teman-teman. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang C ya, teman-teman ya. Paham teman-teman ya sejauh ini? Semoga paham sih. Karena ini masih kuantitatif dasar. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor sebelumnya. Kita harus ngitung nih satu-satu. Nah, dalam soal kan kita harus cari nih, mana satuan yang lebih besar atau mana angka yang lebih besar dari kelima jawaban ini. Oke, kita langsung bisa buktiin satu-satu ya teman-teman. Yang opsi A itu 7% dari 120. Berarti 7/100 dikali 120. Kita coret nolnya di sini 1, kita coret di sini nolnya 1. Berarti sisa 84 dibagi 10. Kalau kita ubah ke notasi koma atau desimal, itu hasilnya 8,4. Nah, itu untuk yang A. Kita langsung ke yang B nih. 5% dari 150. Berarti 5/100 dikali 150. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 50 teman-teman ya. 100 bagi 52. 100 bagi 50 3. Sisa 15 dibagi 2. 15 dibagi 2 adalah 7,5. Nah, kita langsung ke yang C. 8% dari 100. Tinggal 8/100 dikali 100. Nah, kalau ini kan ada angka 100 yang sama ya, ini tinggal kita coret. Otomatis sisa 8. Terus kita uji yang opsi D. 6% dari 120. Berarti 6/100 kali 120. Ini bisa sama-sama dibagi 20. 100 dibagi 20 adalah 5. Terus 120 dibagi 20 adalah 6. Berarti 36 dibagi 5. Nah, 36 dibagi 5 itu 7,2 teman-teman. Nah, tinggal opsi yang terakhir nih. 9% dari 90. Dari 90. Sama dengan 9/100 dikali 90. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 10 ya. Ini 10 dibagi 10, ini dibagi 10 9. Tinggal 9 kali 9 81 per 10 sama dengan 8,1. Oh, kita udah tahu nih masing-masing si opsinya. Yang A itu adalah 8,4, yang C itu 7,5, yang C 8, yang D itu 7,2, dan yang E 8. Nah, karena di soalnya itu kita disuruh mencari manakah yang lebih besar, yang mana kita tahu opsi A itu kan 8,4 itu paling besar teman-teman ya, karena hasilnya 8,4. Nah, berarti untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat yang A, teman-teman. Ya, paham teman-teman ya? Semoga paham. Nah, kita langsung ke soal terakhir ya. Nih. Nah, di soal itu diterangkan ya bahwa 6 liter bensin itu dapat dipakai untuk menempuh perjalanan 102 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk jarak total 425 km? Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu nih per liternya itu dia dapat menempuh jarak berapa. Nah, kan di soalnya udah diterangkan ya. Kalau 6 liter itu sama dengan 102 km. Berarti per liternya adalah tinggal 102 dibagi 6. Coba kita buktikan ya. 102 dibagi 6. 10 bagi 6 itu 1. Ini 6.
42 bagi 6, 7. Nah, kita tahu kalau 1 liter itu dapat menempuh 17 km. 17 km. Nah, karena di dalam soalnya yang ditanyakan adalah berapa liter yang dibutuhkan jika menempuh jarak total 425 km. Nah, kita kan udah tahu ya sebelumnya kalau si bensin itu 1 liter dapat menempuh 17 km. Berarti tinggal 425 dibagi 17. 42 dibagi 17 itu kan yang paling mendekati 2 ya. 2. Kemudian 2 dikali 17 adalah 34. 42 dikurangi 34 adalah 8. Ya. Karena di sini ada 5, kita turunkan 5. 85 dibagi 17 itu kan 5 ya. 5 dikali 17 adalah 85. Berarti hasilnya habis ya. Nah, berarti kan jawabannya ini 25 ya. 25 liter. 25 liter. Oh, berarti kita tahu nih, untuk menempuh jarak total 425 km, total bensin yang diperlukan adalah 25 liter, teman-teman. Oleh karena itu, untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman ya, untuk si soal penalaran kuantitatif dasar. Ini emang perlu sering latihan sih teman-teman, karena baik di tes TIU CPNS ataupun di TPA Bappenas atau bahkan di TBS LPDP pun soal seperti ini sering muncul teman-teman ya. Dan soalnya pun variatif, ada yang menghitung jarak, kemudian persentase dan lain-lain begitu teman-teman. Jadi memang harus membiasakan diri latihan dari sekarang gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya untuk pembahasan hari ini. Nantikan latihan-latihan soal lainnya hanya di channel Bahas Soal Setiap Hari. Nantinya juga akan dibahas soal-soal yang lain, bukan hanya kuantitatif, tapi juga seperti tata bahasa, penalaran verbal, dan juga pemecahan masalah teman-teman ya. Oke, stay tune di channel Bahas Soal Setiap Hari dan good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.